Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Isni Nur Alita dari kelas Manajemen Regulate dengan NIM 34021900906. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pertemuan ketiga, yaitu nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang dengan rumus present value dan future value. Kemudian ada PMT, IPMT, PPN, TN per dan red. Nah, sebelumnya kita minggu kemarin sudah membahas tentang pengertian saham, saham itu apa, kemudian ada apa saja di dalam saham. Sekarang kita lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu menentukan nilai waktu uang. Di sini sudah ditentukan 3 poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama, menentukan nilai waktu uang yang 10 tahun yang akan datang, kemudian 10 tahun yang berlalu. Kemudian poin kedua yaitu aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Selanjutnya kita harus menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Nah, sebelum kita mencari atau mengerjakan ketiga poin tersebut, kita harus tahu pengertian dari nilai waktu uang itu apa sih. Nah, di sini saya akan membahasnya. Nah, pengertian nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah nilai uang yang menyertakan suatu jumlah bunga yang diterima atas jumlah waktu tertentu. Kemudian ada konsepnya. Konsep nilai waktu dari uang ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan schedule pelunasan utang. Rumus dari nilai waktu uang itu seperti present value, future value, PMT, IPMT, PPNT, NPER, dan RET. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan discounting. Discounting yaitu perhitungan nilai uang yang akan datang berdasarkan nilai sekarang dengan rumus yang ini. Kemudian ada compounding. Compounding yaitu menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini. Ini rumusnya. Kemudian ada diskon faktor. Diskon faktor ini rumusnya ya, 1/1 tambah I pangkat N. Kemudian ada future value. Future value yang ini rumusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin pertama, yaitu menentukan nilai waktu uang 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah D3. D3 ini uang atau bunga. Bunga sekitar 9%, kita kunci dengan F4, kemudian kurung tutup, pangkat, dan B6. B6 ini tahun ya, atau dengan B5, enter. Nah, di sini nom itu salah, berarti harus B6. Nah, kita akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu menentukan nilai uang 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang akan lalu. Nah, di sini menggunakan rumus compounding value, yaitu dengan cara sama dengan kurung buka 1 ditambah bunga yaitu sekitar 9%, kita kunci dengan F4, kemudian kurung tutup, kemudian kita klik pangkat dan klik B5. B5 ini tahunnya ya, enter. Nah, di sini tinggal tap aja 2 kali atau double klik. Tuh. Kemudian cara mencari future value manual itu kita harus menggunakan rumus yang seperti ini, sama dengan D2 itu ini ya, jumlah uang sekitar 1 juta, kita kunci dengan F4, kemudian kita bagi dengan D5. D5 itu yang ini ya, compounding value, hasil dari ini, enter. Nah,
Kemudian kita tinggal double klik ke bawahnya. Nah, selanjutnya fitur value internal, yaitu dengan cara seperti ini ya, sama dengan D3 yaitu bunga ya, kunci dengan F4, kemudian koma atau titik koma, B5 itu yang tahun, kemudian koma lagi, koma, kemudian D2 itu jumlah uang ya, jumlah uangnya sekitar 1 juta. Kita kunci dengan F4, kurung tutup. Sini pakai kurung tutup, kurung buka ya, enter. Nah, di sini salah, ternyata ada rumus yang ini ya, kita pakai klik filter value, enter. Nah, di sini ada min ya, ternyata kita kurang minnya di sini, enter. Nah, double klik seperti itu. Kemudian di sini dicari discounting filter, yaitu dengan cara sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah D3 itu yang bunga, kita kunci dengan F4, kurung tutup, kemudian kita klik pangkat dan klik B5 yang ini ya, tahun, enter. Nah, seperti itu, sisanya tinggal di double klik saja. Kemudian kita mencari present value manual dengan cara sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah D3 itu yang tadi ya, bunga, kita kunci dengan F4, kemudian tutup kurung, klik pangkat dan B5 itu yang tahun. Nah, terus present value kita cari dengan rumus sama dengan present value buka kurung D3 itu yang interest atau bunga, kunci dengan F4, kemudian koma atau titik koma, kemudian kita klik tahun yaitu B5, titik koma lagi atau koma, kemudian min, pakai min ya. Kemudian D2 di sini yaitu jumlah uang ya, 1 juta. Kita kunci dengan F4, tutup kurung, enter. Nah, kita double klik lagi ya. Nah, di sini sudah ya. Jadi kita tidak perlu satu-satu dengan mencari rumusnya ya, kita hanya perlu double klik saja ya, karena kalian juga sudah mahasiswa, jadi kalian harus bisa mengefektifkan waktu ya. Nah, di sini kita harus menentukan jumlah uang 10 tahun yang datang dan 10 tahun yang lalu. Nah, di sini hasil dari jumlah 10 tahun yang datang yaitu sekitar 2.367.364. Kemudian 10 tahun yang lalu itu uangnya 422.411 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke aplikasi jangka kedua, yaitu aplikasi jangka pendek. Gimana sih caranya agar kita dapat memilih optionnya? Nah, seperti ini caranya. Kita klik data, kita kembalikan dulu ya, data validasi. Nah, allow-nya kita ganti dulu ya. Nah, di sini kan belum bisa memilih optionnya ya. Kita jadi
ganti allow-nya dengan list, kemudian search-nya kita blok dari Bastian sampai Vino, kemudian enter. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih option-nya ya. Kita mencari harga, kita hapus dulu, yaitu dengan cara lookup, yaitu sama dengan lookup kurung buka, kita klik nama barangnya, titik koma atau koma, kemudian blok ini semuanya, kita kunci dengan F4, koma, kolom kedua, dan tutup, enter. Nah, sudah terbuktikan bahwa harga Mio yaitu sekitar 14.500.000. Kalian bisa mengubah-ubah tuh bits 10 juta seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan dari kita akan menginput dari sini ya ke sini. Kita clearkan dulu semuanya. Yaitu caranya seperti ini, sama dengan kita ambil harga Mio, kemudian kunci dengan F4, enter. Nah, kita tidak perlu mencarinya satu persatu dengan rumus yang tadi ya, tentunya kita tinggal tarik ke kanan atau ke pinggir, kemudian cara mencari down payment seperti ini, sama dengan C5. C5 itu yang harga ya, kita kali ambil dari ini uang muka, kunci dengan F4, enter. Nah, kita tinggal tarik-tarik ke pinggir aja, jadi kita tidak perlu mencarinya satu persatu seperti itu. Kemudian kita mencari jumlah kredit, yaitu kita clearkan dulu ya. Sama dengan C5 dikurangi yang ini ya, enter. Nah, kita tinggal tarik ke pinggir. Kemudian kita cari rate 9,25% per tahun. Nah, gini, bagaimana sih caranya kita membuat ini ya? Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu sama dengan kita input dari aplikasi jangka pendek, kemudian klik yang ini ya, yang rate bunga, dan enter. Kita akan mencari rate-nya, yaitu sama dengan, kemudian dibagi. Nah, di sini kan ada per bulan ya, kita harus cari per tahun, yaitu sekitar 12 bulan ya tentunya. Kemudian enter. Nah, kita tarik ke pinggir lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita cara mencari nilai angsuran itu seperti ini. Kita clearkan dulu ya. Sama dengan future value, buka kurung, C8. C8 itu yang ini ya, rate. Nah, C8, koma atau titik koma, kemudian ada C4. C4 yang ini ya, bulan. Kemudian koma atau titik koma, 0 atau kosong, kemudian min. C7 itu yang ini jumlah kredit, tutup kurung, enter. Nah, kita tinggal tarik ke pinggir lagi. Kemudian kita cari angsuran per bulan. Angsuran per bulan itu dengan cara seperti ini, sama dengan C10 dibagi C4. C4 itu yang ini ya, per bulan angsurannya, enter. Nah,
kita tinggal tarik ke pinggir lagi. Baik, kita lanjutkan ke input standing. Nah, di sini kalian dapat membuatnya seperti tadi, klik data, kemudian data validasi. Nah, di sini pilih optionnya yang list, kemudian di sini klik dari atau blok dari Bastian sampai Vino, kemudian enter. Oke. Nah, kalian dapat memilih optionnya, terserah kalian. Di sini juga sama. Ini klik bulannya yang ini ya. Nah, ini. Kemudian di sini harga. Cara mencari harga di sini yaitu seperti ini. Kita menggunakan rumus lookup sama dengan lookup buka kurung C4, kita kunci dengan F4, koma atau titik koma, terus kita di sini ada tabel array di sini kita input F4, kemudian koma atau titik koma kolom 2, enter. Nah, sini sudah ya. Kemudian mencari uang muka juga sama menggunakan rumus lookup. Kita lihat di sini uang muka terdapat baris keberapa. Nah, ini baris ketiga. Rumusnya sama seperti tadi, sama dengan lookup buka kurung C4 kunci dengan F4, koma, kita blok, kemudian titik koma atau koma kolom ketiga. Nah, terus di sini menanyakan jumlah kredit. Jumlah kredit di sini baris ke jumlah kredit baris ke berapa? Nah, baris keempat ya. Kalian boleh tidak mencari satu persatu, kalian tinggal blok, double klik. Maaf, dari sini kita double klik saja. Maaf. Buka kurung C4, kita kunci dengan F4, titik koma atau media di sini blok lagi. 4. Tuh. Sini juga sama menggunakan rumus lookup. Buka kurung C4, kunci dengan F4, kemudian koma baris kelima, baris ke-6 ya, salah, baris ke-6. Maaf, nilai angsuran itu baris ke-7 ya, baris ke-7. Sini nilainya sama ya, seperti tadi.
8. Kemudian cara mengisi angsuran atau outstanding ini kita hapus dulu ya. Di sini kita menggunakan rumus if ya. Lanjutkan ke aplikasi jangka panjang ya. Di sini sudah ada hasilnya. Kita clearkan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Sini ada sekitar uang 500 juta ya. Clear. Nah, gimana sih caranya? Caranya seperti ini ya. Sama dengan PMT G2 itu yang ini, bunga yaitu sekitar 9%, kemudian ada C6 itu ini kelipatan 6 ya, 6, 8, kelipatan 2, kemudian titik koma atau koma, min, dan B7 di sini uangnya sekitar 45 juta. Enter. Nah, kita tarik ke pinggir. Nah, kemudian kita tidak usah cari satu persatu, kita cuma double klik saja ke bawah. Nah, di sini sudah terdapat banyak hasilnya ya, kita sudah buktikan. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi jangka panjang yang kedua. Nah, selanjutnya kita tinggal tap ke bawah. Sini juga sama dengan PMT buka kurung, PMT buka kurung H3 ini kita kunci dengan F4 bagi 12 titik koma atau koma 12, kemudian dikali titik koma lagi atau koma kemudian D6 ya, D6 kita kunci dengan F4 titik koma lagi B7 kunci dengan F4. Sini pakai min ya, jangan lupa, saya lupa. Nah, kita tinggal tap ke bawah. Min B7 ya, kemudian enter. Nah, di sini bisa di-tap. Nah, di sini juga sama dengan PMT buka kurung H11 kunci 12. Kemudian E6 ya, 6 itu yang ini ya, bulan angsuran, kunci dengan F4, kemudian titik koma lagi, titik koma, min B7. Dan seterusnya sampai sini ya.
angsuran, kunciran F4, titik koma titik min B7. MT, kemudian A3 lagi, kunciran F4, 12. Nah, hasilnya sudah terlihat. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini sama seperti video yang awal-awal, cara mencari nama konsumen di sini seperti gini ya. Kita menginput. Nah, dari sini kita coba ya. Nah, di sini gimana sih caranya supaya bisa ganti-ganti harganya seperti ini? Caranya sama seperti video yang pertama, kita klik data validasi, kemudian kita pilih option list. Nah, kita blok dari input jangka panjang semua, kemudian enter. Oke. Nah, seperti itu. Dan di sini juga sama, klik data validasi. Nah, bulannya kita blok, enter. Oke. Ini juga sama, dari sini ya, kemudian ke sini. Nah, selanjutnya kita ke sini, nama konsumen. Seperti halnya tadi kita sudah mempelajarinya, yaitu dengan cara sama dengan kita input dari sini, klik enter. Sini juga sama dengan jangka panjang, enter. Ini sama dengan bunga angsurannya, sama dengan, kita coba ya, sama dengan enter. Ini juga sama dari sini. Nah, enter. Sama dengan suara, enter. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung materi. Tentunya saya akan mengucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga materi yang saya berikan dapat dipahami dan memberikan manfaat buat kalian.
Sampai berjumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.